Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada mahasiswa saya, mahasiswa yang mengambil mata kuliah Connecting Network. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa kembali melanjutkan perkuliahan kita. Hari ini pertemuan yang keempat dan pembahasan kita masuk ke chapter 3 yaitu tentang Branch Connection. Oke, jadi kita langsung saja bahas ya Branch Connection ini. Nah, jadi pembahasan kita yang dalam subchapter dari Branch Connection ini ada yang membahas tentang remote access koneksi, koneksi remote access ya. Jadi di sini menjelaskan misalnya memilih broadband remote access, teknologi broadband remote access untuk mensupport kebutuhan bisnis. Kemudian juga membandingkan koneksi remote access broadband ya untuk small medium size business. Kemudian juga memilih koneksi broadband yang tepat ya untuk sesuai dengan kebutuhan jaringannya. Kemudian di subchapter 32 membahas tentang point to point over Ethernet, seperti apa misalnya konfigurasi sebuah Cisco router dengan PPPoE. Kemudian menjelaskan bagaimana operasi point to point over Ethernet, lalu bagaimana implementasinya dalam sebuah router client. Di 33 nanti membahas tentang VPN ya. Seperti apa VPN site to site dan remote access connectivity. Kemudian keuntungan menggunakan VPN dan juga ini tadi yang site to site dan remote access VPN. Ada dua bagian di VPN nih, teknologinya. Kemudian GRA tunnel ya, implementasi GRA tunnel. Tujuan keuntungannya, kemudian troubleshooting. Kemudian yang subchapter terakhir itu membahas tentang IBGP ya. Oke, kita masuk ke yang subchapter 31 tentang koneksi remote access. Nah, di sini kita membahas pertama kali itu adalah tentang broadband connection. Yang pertama itu kabel ya, sistem kabel. Nah, jadi kalau sistem kabel ini kita juga mengenal ada kabel koaksial kan. Kabel koaksial misalnya kabel sistem menggunakan sebuah kabel koaksial yang membawa sinyal radio frekuensi melewati jaringan. Nah, jadi kabel sistem ini dia menyediakan high speed internet access, dia menyediakan speed access internet yang high ya, yang cepat. Dan misalnya digital kabel television ya, atau juga residential telepon service, layanan untuk pelanggan telepon ya. Kemudian ada juga yang use hybrid fiber koaksial yang disebut di sini disingkat HFC ya, untuk menyediakan juga memungkinkan high speed transmission of data, juga untuk yang memungkinkan ya transmisi data yang cepat. Nah, ini contoh kabel sistem nih. Oke, kemudian komponen kabel ya, di sini dia yang utamanya ada dua tipe ya perangkat yang diperlukan untuk mengirim sinyal, baik itu upstream ataupun downstream dalam kabel sistem. Nah, jadi ada yang pertama itu namanya kabel modem termination system. Nah, ini posisinya di operatornya di hidden of the cable operator. Nah, jadi biasanya di sini di ISP-nya nih ya, CMTS. Nah, kalau kita tengok digambarkan posisinya di sini. Nah, ini provider kan, server. Nah, kemudian the hidden is a router. Ya, hidden ini apa? Itu adalah sebuah router dengan database yang menyediakan internet service ke kabel subscribernya ya, ke pelanggannya. Kemudian ada yang kedua itu tipe yang kabel modem, ini yang di subscriber end. Nah, ini di sisi pelanggannya nih kabel modem ini. Nah, ini dia nih yang mengkoneksikannya dari CMTS ke kabel modem. Jadi itu dua tipe komponen kabel. Itu yang kabel. Kemudian teknologi broadband yang kedua itu DSL ya. Jadi ada DSL ini kepanjangannya Digital Subscriber Line
Ini adalah maksudnya dia menyediakan high speed connection di atas kabel tembaga. Nah, ya, copper wires katanya kan, yang tadi kabel koaksial ya. Ini kabel tembaga. Ada lagi di sini ASDL katanya, asymmetric DSL, dia menyediakan higher downstream bandwidth to the user dan upload bandwidth. Jadi dia menyediakan lebih ke downstreamnya ya. Jadi ibaratnya dari SP ke lokalnya itu lebih tinggi ya daripada yang uploadnya, daripada lokal ke ISP-nya. Nah, itu. Kemudian symmetric DSL itu menyediakan kapasitas yang sama di keduanya, apakah upstream atau downstream. Nah, itu yang SDSL. Jadi ASDL itu lebih tinggi downstream. Kalau yang SDSL itu sama katanya di antara up sama down-nya. Kemudian untuk for satisfactory ADSL service, nah jadi untuk layanan yang baik yang memuaskan itu disebutkan di sini local loop-nya, panjang local loop-nya setidaknya kurang dari 3,39 miles atau 5,46 km. Nah, jadi ini dari ISP ke pelanggan itu ya, kalau untuk bagusnya ya kurang dari 5,4 km biar layanannya bagus gitu. Kemudian koneksi DSL. Nah, kalau kita lihat di sini koneksi DSL-nya itu di setup-nya antara di sini disebutkan CPE nih, CPE ya, Customer Premises Equipment, dan DSL Access Multiplexer ya, DISLAM gitu. Ini DISLAM ini berlokasi di Central Office ya. Nah, yang di SLAM ini, nah itu di Central Office, posisinya CPE ini yang di sisi Customer Frames Equipment, perangkat di di pelanggannya ya. Nah, ini yang kalau kita lihat dari DS SLAM nih, connect-nya ya. Kemana? Nah, ke DSL modem di sini. Customer Service Promise Equipment. Jadi ada dua komponen dalam koneksi DSL. Yang pertama itu istilahnya trend receiver. Biasa trend receiver ini dia menggunakan modem ya. Modem dalam sebuah router yang mana connect ke komputer dari teleworker ke DSL-nya. Jadi di sini ada modem. Nah, kemudian modem inilah yang kemudian connect ke teleworker ya. Nah, di sini ke user-usernya modem ini. Kemudian ada lagi DSLAM ya. DISLAM ini lokasinya di Central Office ya. Nah, dia mengkombinasikan individual DSL connection dari user ke dalam high capacity link to an ISP. Nah, jadi ini yang mengcombine tadi individual DSL koneksi dari user itu ya. Nah, linknya ke ISP, masuk ke ISP. Nah, itu yang DISLAM tadi. Dia posisinya di Central Office biasanya kan disebutkan di sini. Nah, kemudian apa keuntungan dari DSL ya? Dan di sini disebutkan DSL is not a share medium, dia bukan medium yang bisa di-sharing. Setiap user memiliki koneksi langsung yang berbeda ke DSLAM. Nah, jadi ini keuntungan dari DSL nih ya. Karena dia setiap user itu punya koneksi langsung yang berbeda ke DSLAM-nya, ke DISLAM-nya. Yang ketiga, wireless connection. Jadi tadi ada kabel sistem, kemudian ada DSL, sekarang yang wireless connection, koneksi wireless. Ada 3 koneksi wireless broadband yang umum teknologinya. Yang pertama disebutkan municipal Wi-Fi. Nah, municipal Wi-Fi ini sebagian besar jaringan wireless di kota itu menggunakan mesh ya.
interkoneksi, mesh of interconnection access point. Nah, jadi kalau kita lihat macam di gambar katanya. Nah, jadi yang municipal wifi ini ya, di jaringan wifi perkotaan ini. Ya sering mesh ibaratnya ya. Jadi satu ini langsung terkonek-konek semua nih, dari satu wireless router misalnya connect ke semuanya, itu mesh kan, topologi mesh. Yang kedua, seluler atau teknologi seluler atau teknologi mobile. Ini yang mobile yang banyak kita gunakan ya, mobile phones use radio wave, menggunakan gelombang radio untuk berkomunikasi melalui nearby cell tower. Jadi menggunakan ibaratnya menara seluler terdekat ya. Nah, dia cellular speed continue to increase. Jadi kecepatan seluler ini terus meningkat. Ada kategori LTE. Dia mendukung hingga 400 ya, 50 MB per detik, dan downloadnya 100 MB per detik ya. Nah, itu supportnya. Oke, kemudian yang ketiga, teknologi satelit internet. Nah, ini biasanya digunakan di lokasi di mana akses internet itu berbasis, yang ibaratnya berbasis LAN gitu kan, LAN base. Jadi ya ibaratnya yang daerah terpencil ini kan, itu tidak tersedia gitu, yang berbasis LAN base itu not available. Nah, jadi biasanya persyaratan pemasangannya itu ada antena gitu kan. Parameter selection, dia perlu antena untuk to have a clear view toward the equator. Jadi yang memiliki yang jelas ke arah ekuator ya, ke arah ekuator. Nah, jadi ini satelit internet ya, yang untuk memang biasanya digunakan di daerah-daerah yang memang tidak ada akses internet yang seperti biasanya. Kemudian perbandingan solusi broadband. Jadi faktor yang perlu dipertimbangkan ketika memilih broadband solution. Yang pertama, kabel. Kabel ini misalnya bandwidth share-nya dengan banyak user, kemudian slow data rate-nya selama high users hours. Jadi memang slow data rate dia lambat gitu kan pengirimannya selama ya penggunaan yang high gitu. Jam-jam yang tertentu lah yang memang banyak digunakan. Kemudian DSL ini limited bandwidth is distance sensitive. Jadi bandwidth terbatas adalah ketika jaraknya sensitif gitu. Nah, dalam relasi ke ISP central office. Nah, jadi ini berkaitan dengan jarak juga kan, bandwidthnya terbatas. Kemudian fiber to the home, jadi kabel fiber ke rumah. Ini juga memerlukan fiber installation directly to the home. Ini juga banyak udah sampai ke rumah nih kan, dari fiber nih, instalasinya sampai ke rumah. Kemudian seluler atau teknologi seluler ini dia meng-coverage sering ya semua isu. Kemudian Wi-Fi mesh. Most municipalities do not have a mesh network deploy. Kemudian expensive satelit, nah ini yang mahal ya. Nah, jadi ini yang kita lihat perlu dipertimbangkan dalam memilih teknologi broadband solution tadi. Apakah membeli kabel DSL, fiber ke rumah, seluler, Wi-Fi mesh atau satelit ya. Oke, nah nanti saudara sekalian juga bisa ibaratnya meneliti, membandingkan teknologi internet akses ini ya, seperti apa yang tadi kabel, yang wireless atau yang DSL tadi. Nah, nanti saya akan jelaskan tugas pertama nanti. Oke, kita lanjut dulu PPPoE ya, point to point over Ethernet. Nah, jadi di sini point to point itu can be used on a serial link, bisa digunakan dalam link serial ya, termasuk misalnya link yang dibuat di antara dialog analog dan modem ISDN. Nah, biasanya memang ISP sering menggunakan point to point ini sebagai data link protokol ya di atas koneksi broadband. Nah, ini sering digunakan oleh ISP ya. Jadi ISP bisa menggunakan point to point untuk mendaftarkan setiap customer dalam satu
alaman IP persifat public, dan juga dia support yang nama CHAP authentication ya. Nah, kemarin kita ada juga singgung apa itu CHAP dan PUB authentication. Nah, kalau yang point to point ini biasa di support CHAP authentication juga. Kemudian Ethernet link do not natively support point to point protocol. Jadi di sini dia memang kalau kita lihat point to point ini dia di atas menyediakan solusi untuk Ethernet link ya. Nah, kemudian point to point of concept. Jadi konsepnya, point to point of Ethernet ini dia membuat sebuah tunnel point to point di atas koneksi Ethernet. Nah, dia mengizinkan frame point to point untuk mengirim melalui kabel Ethernet ya ke SP dari customer routernya. Nah, ini yang konsepnya seperti itu. Nah, konfigurasinya, jadi kalau konfigurasinya sederhana ya untuk membuatnya. Yang pertama itu to create, buat tunnel sebuah dialer interface-nya. Misalnya perintahnya adalah interface dialer, lalu berapa nomornya, perintah nomornya. Kemudian dibuat konfigurasi CHAP ya, nama sama passwordnya ya, ini untuk autentikasinya. Kemudian juga di-enablekan itu physical Ethernet interface-nya yang connect ke DSL modem itu, point to point opportunity enable. Nah, itu untuk konfigurasinya. Kemudian dialer interface-nya di-link-kan ke Ethernet interface dengan ini perintah dialer pull and power to point over Ethernet client. Nah, ini perintah berikutnya. Kemudian size di set lah ya. MTU-nya ini misalnya ke 1492 untuk mengakomodasi header dari point to point over Ethernet nanti untuk mengenal headernya ya, pakai datanya tuh. Kemudian verification-nya ya seperti biasa ada show IP interface brief ya. Itu untuk memverifikasi IP address yang telah dimasukkan, show interface dialer ya, itu MTU dan point to point encapsulation-nya, show IP root, nah show over Ethernet session, point to point over Ethernet session. Nah, ini yang perintah untuk verifikasi. Kemudian ini untuk troubleshooting kan. Nah, jadi biasanya masalah-masalah dalam point to point over Ethernet ada yang failure and negotiation process ya. Jadi kegagalan dalam proses negosiasinya, kemudian kegagalan dalam autentikasinya, atau juga dalam adjust the maximum segment size. Nah, jadi kalau yang negotiation biasa menggunakan ini ya, debug PPP negotiation. Nah, ini nanti apa masalah-masalahnya bisa dilihat di sini kan. Ada kemungkinannya 4 kesalahannya. Apakah no respon dari remote device-nya ya, atau yang LCP-nya not open, atau autentikasi yang salah, atau juga IP control protocol yang failure. Nah, ini yang masalah negosiasi. Sedangkan masalah autentikasi, nah bisa debug PP negotiation kan. Nah, itu perintahnya. Apa masalahnya gitu ya. Untuk ngeceknya. Kemudian ini size-nya. Jadi untuk konfigurasi ini saudara juga bisa nanti dicek di sini nanti saudara cek di net akadnya. Di sini ya dipelajari juga. Misalnya untuk konfigurasinya. Nah, jadi di sini kan kita bisa
mencoba ya untuk konfigurasinya. Nah, misalnya tadi ini adalah mengkonfigurasi untuk yang pertama dia sebutkan tadi kan create the virtual dialer 5 interface, berarti kan ini adalah membuat interface dialernya. Nah, jadi ya ini tinggal ketik interface dialer. Dia suruh 5 ya, buat 5 interface dialer 5 gitu kan. Terus di enter. Nah, kemudian set the encapsulation to PPP, berarti encapsulation PPP gitu aja diketik, yang biar ingat kan, encapsulation PPP. Nah, kemudian negosiasi IP address dari ISP, berarti IP address negotiated. IP address negotiated. Nah, kemudian reduce the M2U to 1492, headernya itu di reduce kan. Nah, jadi ini bisa perintahnya IP MTU 1492, IP MTU 1492. Nah, kemudian create dialer pool 5, berarti perintahnya dialer pool 5. Dialer pool 5. Nah, kemudian enforce check authentication, use the username provided by the ASP. Jadi buat autentikasi capnya itu ya, PPP cap hostname misalnya kan. Hostname. Nah, misalnya hostname-nya customer 2222 gitu kan. Oke, nah ini username provided by DSP. Nah, kemudian juga buat passwordnya kan, PPP cap password berarti kan. Cap password, misalnya passwordnya connect me katanya. Oke. Nah, kemudian aktif the interface, no shutdown lah kan, no shutdown. Nah, itulah yang perintahnya kan tidak banyak ini sebenarnya. Nah, kemudian berikutnya biasa kok misalnya konfigurasi DLL connection GSP dalam interface gigabit Ethernet 00. Nah, jadi yang pertama remove IP address assign. Jadi dia suruh remove dulu IP addressnya itu kan, berarti no IP address ya. Yang jelas ya kita masuk dulu ke interface-nya itu. Interface misalnya interface gigabit Ethernet. Nah, ini 0/0. Nah, no, jangan itu untuk remove setiap IP address-nya no IP address ya. Nah, kemudian baru enable PPPoE-nya. Berarti perintahnya adalah PPPoE enable. Itu ya. Nah, enter. Kemudian set interface PoE client using dial phone number create on the dial interface. Nah, berarti perintahnya adalah PPP client kan. PPPoE client. Nah, kemudian
dial pool number 5 misalnya ya. Dial pool number 5. Nah, itu contoh untuk set ya, klien ke daily interface-nya. Nah, kemudian activate the interface berarti no shutdown. No shutdown. Nah, itulah kira-kira perintahnya ya. Oke. Nah, jadi kalau kita mau lihat show IP interface brief untuk troubleshooting, show IP interface brief. You must enter exact. Oke, berarti ya. Show IP interface brief, betul ya? N ya. Baru show IP interface brief di sini. Ya, show IP interface brief di sini. Nah, baru nanti kelihatan kan yang G00 tadi. Dialer 5 ini ya. Nah. Jadi ini sukses configure point to router in customer on R1 ya, di router 1. Nah, itu contohnya. Kemudian kita kembali ke sini tadi ya. Authentication, ini debug authentication. Kemudian MTU size-nya. Ini size ibaratnya dari header datanya ini ya. Nah, dia support dalam 1492 byte saja untuk mengakomodasi 8 byte header point to point over Ethernet nih. Gunakan show running config untuk modifikasi PPOMTU-nya ya. Nah, ini show running config, ini kelihatan nih MTU-nya berapa. Nah, ini untuk lab-nya nih. Kemudian VPN. VPN ini virtual private network ya. Introduction ini pengenalannya. Jadi VPN ini adalah sebuah jaringan private yang dibuat melalui tunneling ya, melalui tunneling di sebuah public network, biasanya internet. Nah, ini yang VPN ini misalnya contohnya nih kalau kita lihat ini antara bisnis partner dengan Cisco router. Ini koneksinya misalnya ke corporate, nanti dihubungkan lagi ke regional office-nya ya. Nah, ini dia macam sebuah jalur pribadi ya, jalur private, nah tapi melalui koneksi di atas public network. Dan juga secure implementation of VPN itu keamanannya dia menggunakan enkripsi, misalnya seperti menggunakan protokol IPsec ya, Internet Protocol Secure VPN. Kemudian untuk mengimplementasi VPN ini biasanya ada VPN gateway-nya yang dibutuhkan. VPN gateway itu bisa sebuah router ataupun sebuah firewall atau Cisco ASA contohnya ya. Oke, kemudian benefit ini keuntungannya. Keuntungan menggunakan VPN. Cost saving ya, ibaratnya cost-nya lebih murah kan. Ya memungkinkan organisasi untuk menggunakan cost yang efektif, bandwidth-nya, bandwidth-nya tinggi ya. Misalnya DSL connect ke remote office dan remote user ke main site. Nah, jadi biayanya lebih hemat karena memang infrastrukturnya tinggal menyewa dari ISP. Kemudian scalability. Jadi organisasi dapat untuk menambah jumlah capacity tanpa menambah infrastruktur yang signifikan. Jadi scalability-nya agak lebih baik.
Kemudian juga dia compatibility ya, compatible dengan teknologi broadband, sehingga dia mengizinkan mobile worker dan telecommuter untuk mengambil keuntungan dari high speed dan konektivitas broadband. Kemudian juga keamanannya, security-nya ya, dia menggunakan advanced encryption dan authentication protocol. Ini keuntungannya. Nah, kemudian yang pertama ada site to site VPN, berarti dari network ke network ini ya. Di site to site VPN ini connect dalam jaringan ke yang lain. Misalnya contohnya adalah koneksi dari branch office ya ke company headquarter network. Nah, jadi dari ibaratnya dari network office satu ke office yang lain gitu. Nah, jadi ini yang site to site ya, network ke network. Kemudian dalam site to site VPN itu end host-nya mengirim dan menerima traffic TCP/IP yang normal melalui sebuah VPN gateway. Nah, misalnya bisa router, tadi bisa firewall kan atau Cisco ASA. Nah, kemudian VPN gateway ini bertanggung jawab untuk enkapsulasi dan enkripsi traffic outbound ya, traffic yang keluar. Remote access ini yang kedua, teknik yang kedua tadi site to site, yang kedua ini remote access VPN. Jadi kalau kita lihat sederhananya ini kan berarti kliennya yang langsung ibaratnya punya jalur ke sini kan. Nah, jadi ini yang ibaratnya remote access VPN. Remote access VPN ini support the needs of kebutuhan dari telecommuter, mobile user dan extranet traffic. Sehingga dia mengizinkan untuk perubahan secara dinamis informasi dan dapat memungkinkan can be enable dan disable ya untuk perubahan informasi yang dinamisnya. Jadi user itu use to connect individual host, jadi digunakan untuk connect kepada host yang individu ya, yang memang dia harus mengakses misalnya jaringan perusahaannya yang aman melalui internet. Nah, ini yang remote access VPN. Jadi dari klien user yang bekerja jarak jauh tadi mau mengakses jaringan internal dari private dari perusahaannya. Nah, itu remote access VPN digunakan. VPN client software mungkin dibutuhkan untuk install di mobile user and device. Ya perlu nanti softwarenya. Itu yang remote access ya. Ini yang site to site tadi. Kemudian di MPVN, Dynamic Multipoint VPN, ini adalah sebuah Cisco software untuk membangun multiple VPN. Nah, ini yang di MPVN ya, punyanya Cisco. Nah, ini teknologinya dia menggunakan protokol NARP ya atau multi MGRE dan IPsec encryption. Nah, ini yang teknologinya yang digunakan oleh DMVPN. Kemudian GRE ini adalah generic routing encapsulation. Ini non-secure site to site VPN tunneling protocol. Ini adalah sebuah yang VPN yang tidak aman ya, yang bisa menghubungkan site to site VPN. Site to site bukan remote access. Ini dikembangkan oleh Cisco ya. Jadi dia sebutkan di sini dia mengatur transportasi dari dan lalu lintas multicast IP antara dua atau lebih site-nya. Nah ya, manage the transportation of multi protocol and IP multicast traffic antara dua atau beberapa site. Nah, jadi sebuah tunnel interface support ya, dia support sebuah header untuk setiap misalnya dia support encapsulate protokol ya, enkapsulasi protokol atau protokol operator seperti JRE. Kemudian transport delivery protokol macam IP. Nah, atau protokol enkapsulasi tadi yang atas nih. Nah, ini yang JRE ya, non secure site to site VPN tunneling protocol. Karakteristiknya, nah ini karakteristik dari JRE tadi, dia memang didefinisikan sebagai standar IETF 2 RFC 2784. In the Other Packet IP Header dalam IP
IP header luarnya itu 47 digunakan di file-nya, protokolnya. Kemudian enkapsulasinya dia menggunakan jenis protokol header JRE untuk mendukung enkapsulasi protokol OSI layer 3. Oh ya, untuk protokol setiap layer 3 ya. Kemudian dia sebut stateless, ini maksudnya adalah tidak menyertakan mekanisme yang ini tidak menyediakan semacam flow control mekanisme. Kemudian tidak ada strong security mekanisme yang security-nya tidak ada, dan juga header IP ini ya, JRE header ini biasa dia membuat setidaknya 24 bytes overhead tambahan untuk paket tunneling. Nah, jadi ini yang karakteristik dari JRE ini ya. Konfigurasinya juga sederhana. Yang pertama langkahnya membuat tunnel interface, misalnya interface tunnel berapa, tunnel 10 misalnya. Kemudian konfigurasi IP address-nya ya, misalnya IP address berapa, lalu netmask-nya sekali. Lalu specify di tunnel source IP address, tunnel source-nya ya, dikasih IP. Kemudian nah ini untuk apa? Ini optional nih ya. Specify JRE tunnel mode sebagai tunnel interface mode-nya. Nah, jadi ini yang bisa dilihat nanti dicek juga atau dipraktekkan mengkonfigurasi JRE tunnel. Verifikasinya juga show IP interface brief, show interface tunnel ya. Kemudian troubleshoot JRE. Ini troubleshoot-nya. Paket tracing ini konfigurasi nanti silahkan dikonfigurasi juga, belajar di paket tracer ya, sama asisten labnya juga bisa. Oke. Kemudian BGP overview. Nah, ini IGP itu digunakan untuk pertukaran informasi routing dalam komponen network atau dalam autonomous system. Nah, jadi ada EGP, Exterior Gateway Protocol, itu bisa digunakan untuk pertukaran informasi routing antara autonomous system, antara ISP ke ISP misalnya kan. Nah, ini satu autonomous system, satu non system, maka biasanya dia menggunakan EGP ya. Kemudian BGP ini ya juga Exterior Gateway Protocol. BGP is an exterior gateway protocol. Ya, misalnya setiap autonomous system itu ya dimasukkan sebagai unique number bit 16 bit atau 32 IS number, yang mana identitas uniknya dalam internet. Nah, ini IGP dan EGP. Nah, kemudian ada yang eBGP atau eksternal BGP ya, border gateway protocol tadi. Ini biasanya ya antara router di dalam autonomous system berbeda. Misalnya dari ini autonomous system yang 5001, ini 5002, maka ya untuk pertukaran informasi routingnya dia menggunakan eBGP. Sedangkan eBGP itu yang internal ya, digunakan antar router yang dalam satu autonomous system yang sama. Misalnya ini router ini dalam AS yang sama, maka pertukarannya menggunakan eBGP ya, dalam ini. Sedangkan yang keluar berarti eBGP. Nah, kapan menggunakan BGP? BGP digunakan ketika autonomous systemnya memiliki koneksi multiple autonomous system. Dia ke beberapa autonomous system atau multi home istilah di sini. Misconfiguration of BGP router itu bisa menyebabkan efek negatif dalam internet ya. Kapan tidak menggunakan BGP? BGP tidak digunakan ketika satu kondisi berikut ini. Misalnya there is a single connection. Jadi di situ adanya satu single koneksi ke internet atau ke autonomous system yang lain, itu atau dalam single home. Nah, itu berarti tidak perlu menggunakan BGP ya. Nah, kemudian ketika di sana ada keterbatasan pemahaman tentang BGP.
Nah, ini yang BGP ya. Nah, jadi ada 3 cara organisasi untuk mengimplementasikan BGP dalam multi environment, apakah default root only atau default root SP root ya, atau semua internet root. Step konfigurasi eBGP, nah ini ya, enable BGP routingnya, router BGP, kemudian AS numbernya berapa, kemudian network IP-nya ya, remote AS numbernya, kemudian network-nya, network address sama network subnet mask-nya. Nah, itu yang urutannya. Ini contohnya ada di sini ya. Verifikasinya show IP root, show IP BGP, show IP BGP summary. Nah, nanti silakan saudara coba juga di paket tracer ini. Oke, demikian ya untuk pembahasan dari materi brain connection ini. Sini juga saudara bisa cobakan nanti skill integration chain ini ya di paket tracer. Banyak yang bisa kita pelajari di sini. Kemudian juga jangan lupa untuk ngecek course-nya di NetAcad ya. Nah, jadi itu banyak-banyak dibaca, insyaallah memudahkan kita untuk memahami brain connection di sini. Oke, baik. Demikian ya. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan di komentar. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.